Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang praktikum elektrolisis. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana proses elektrolisis terjadi di dalam praktikum elektrolisis. Yang pertama kita akan mengenal dulu untuk alat-alat yang akan kita gunakan. Rangkaian dari rangkaian listrik ini adalah elektroda. Di sini kita pakai elektrodenya, di sini adalah elektroda karbon. Kemudian di dalam sel elektrolisis kita membutuhkan suatu sumber arus. Kita menggunakan batu baterai. Kemudian kita hubungkan di sini. Ini sebagai katoda dan anodanya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu nanti supaya ketika praktek kita akan mengetahui di mana bertindak sebagai katoda dan anoda. Seperti yang kita tahu bahwa katoda itu adalah di kutub negatif, yaitu adalah warnanya hitam. Kemudian yang anoda nanti pakai yang ini kutubnya positif, berarti warnanya merah. Kemudian nanti kita akan menggunakan larutan yang akan kita elektrolisis. Kemudian nanti larutan yang akan kita elektrolisis kita masukkan ke dalam tabung O. Demikian rangkaian alat elektrolisis. Yang pertama, kita akan melakukan praktek elektrolisis dengan larutan KI. Yang pertama kita akan masukkan larutan KI. Kita nggak butuh pengukuran karena bukan kuantitatif, jadi kita perkiraan saja. Larutan KI kita masukkan dulu ke dalam beaker glass. Kemudian kita masukkan untuk larutan KI ini ke dalam tabung O. Nah, kira-kira 1,5 cm dari mulut tabung O ya. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam tabung O kedua elektroda ya. Yang hitam adalah sebagai katoda, yang merah itu adalah sebagai anoda. Kemudian kita akan melihat untuk reaksi yang terjadi di dalam kedua elektroda tersebut. Nah, silakan disimak apa yang terjadi di dalam kedua kutub tersebut. Nah, di sini kita sudah mulai bisa melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Sebelumnya larutan KI berwarna bening. Kemudian ketika dielektrolisis dengan kedua elektroda di dalam kutub anoda, sini ya, kutub positif, terjadi larutan yang berwarna kuning. Kemudian kalau kita lihat di dalam kutub yang katoda itu ada gelembung-gelembung gas yang muncul. Kalian bisa mencermati untuk kedua elektroda tersebut. Kita akan mendiamkan untuk beberapa saat supaya kita lebih tahu bagaimana perubahan yang terjadi. Nah, ini terjadi gelembung-gelembung yang muncul di katoda. Nanti kalian cari tahu gelembung gas yang muncul ini adalah gas yang apa gitu ya. Kemudian yang di anoda ini kenapa muncul seperti larutan yang berwarna kuning. Nah, langkah selanjutnya ini sudah mulai kelihatan untuk reaksinya. Kita akan mengeluarkan secara pelan-pelan untuk yang ada di sini. Nah, di sini itu sudah baunya sudah kelihatan seperti aroma dari betadin. Nah, kemudian kita keluarkan saja untuk kedua elektroda ini. Ini langkah yang pertama. Kemudian kita akan menguji untuk kedua larutan yang ada di dalam katoda dan anoda. Selanjutnya kita akan mengambil larutan yang tadinya ada di dalam anoda. Kita akan mengambil di dalam dua tabung reaksi. Kita kira-kira aja yang warnanya kuning ya. Ini
dalam dua larutan ini kita akan mengujinya, yang satu ini dengan indikator PP, yang satu dengan amilum. Kita akan menguji yang dengan amilum terlebih dahulu. Ini yang dengan amilum. Kita akan bisa melihat warnanya akan berubah dari kuning menjadi hitam. Kemudian kita akan uji coba untuk yang tabung yang kedua. Kita akan teteskan indikator PP, fenolphthalein. Nah, silakan dicermati apakah ada perubahan di dalamnya. Yang berubah adalah yang tabung satu tadi ketika dimasukkan ke dalam amilum. Ini yang anoda. Sekarang kita akan melihat untuk reaksi yang di dalam katoda. Sama perlakuannya, kita ambil dua tabung reaksi, kemudian kita akan mengambil di sini, secukupnya aja. Kemudian kita akan cek dengan amilum untuk yang pertama, sama seperti perlakuannya tadi. Yang satu tidak terjadi perubahan apa-apa, tetap bening. Kemudian kita lihat yang satunya. Nah, coba kalian cermati perbedaannya. Jadi ini yang di bagian katoda. Jadi ketika bercampur dengan PP dari bening menjadi merah muda. Ini percobaan dari elektrolisis kalium iodida. Oke, untuk larutan yang selanjutnya kita akan menguji larutan natrium hidroksida, akan kita elektrolisis. Yang pertama kita akan tuangkan larutan natrium hidroksida ke dalam beker gelas secukupnya saja. Amati, larutan NaOH-nya berwarna bening. Kemudian kita akan memberikan kira-kira 2-3 tetes fenolphthalein atau indikator PP. Kemudian kita akan masukkan ke dalam tabung O. Sambil dicermati untuk warna yang terjadi. Oke. Kemudian kita akan mulai untuk elektrolisis, kita masukkan ke dua elektroda, katoda dan anoda. Ini adalah katoda dan ini adalah anoda. Silakan dicermati untuk hasil elektrolisis yang terjadi ke dalam dua elektroda ini. Di sini sudah mulai terlihat di dalam katoda muncul gelembung-gelembung gas. Sambil kita cermati warna yang sebelum elektrolisis, kemudian setelah elektrolisis apakah terjadi perubahan warna. Di dalam anoda juga terjadi gelembung gas, tapi lebih banyak yang ada di dalam katoda ya. Ini juga terlihat gelembung gasnya. Kedua-duanya muncul gelembung gas. Kemudian apakah ada perbedaan warna sebelum elektrolisis? Silakan dicermati. Nah, ini terlihat sekali tadi ketika sebelum elektrolisis, ini saya masih punya larutannya, warnanya seperti ini ya. Ini. Kemudian ketika elektrolisis berlangsung, maka warnanya yang tadi agak pink itu akan berlarut-larut menghilang.
adalah elektrolisis di dalam larutan natrium hidroksida. Oke, larutan terakhir yang akan kita praktekkan untuk elektrolisis kali ini itu adalah larutan CuSO4. Kita akan tuangkan untuk larutan CuSO4 ke dalam beker gelas. Nah, di sini larutannya bagus ya. Warnanya adalah biru muda seperti biru langit ya. Kemudian larutan CuSO4 ini kita pindahkan saja langsung ke dalam tabung O untuk kita elektrolisis. Oke, sebelum kita masukkan kedua elektroda, warnanya biru ya, kita cermati. Kemudian kita akan melihat reaksi yang terjadi di dalam katoda itu seperti apa, reaksi yang terjadi di dalam anoda itu seperti apa. Kita akan celupkan kedua elektroda ini ke dalam larutan CuSO4. Ini adalah untuk elektroda katodanya, yang ini adalah anodanya. Mari kita akan cermati sama-sama reaksi apa yang terjadi dalam larutan CuSO4. Sambil kita akan melihat apakah ada perubahan warna yang terjadi. Kita akan mendiamkan untuk beberapa saat. Nanti kalian untuk praktek kali ini, untuk menjawab soal-soalnya akan diberikan untuk LKS-nya untuk membantu kalian untuk memahami dari praktek elektrolisis kali ini. Kita akan masih menunggu reaksi yang terjadi di dalam larutan CuSO4. Nanti silahkan kalian buka-buka kembali buku kalian tentang reaksi yang terjadi di katoda itu seperti apa, reaksi yang terjadi di anoda itu seperti apa, sebagai petunjuk kalian nanti ketika mengisi laporan praktikum yang terdapat di dalam LKS yang nanti akan dilampirkan. Nah, di sini terlihat bahwa di dalam anoda itu muncul gelembung-gelembung gas, ini ya. Ini gelembung-gelembung gas muncul di dalam anoda. Kita bisa melihat di dalam katoda itu akan terbentuk logam tembaga. Kita akan keluarkan terlebih dahulu untuk elektroda dari ini ya, karbon ini. Kita akan bisa melihat bahwa di dalam elektroda ini akan nempel ya, nempel. Nah, yang nempel di dalam elektroda karbon ini adalah tidak lain adalah logam tembaga yang terbentuk di dalam katoda.